Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga teman-teman semuanya di kampung halaman masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama yaitu tentang pengertian pendidikan, yang mana materi dari kelompok satu ini mencakup tentang pengertian pendidikan dan hakikat pendidikan dalam kehidupan manusia. Saya pertama akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan dan kemudian nanti akan dilanjutkan teman-teman. Oke, semuanya kita masuk ke pendidikan. Pendidikan menurut para ahli itu usaha membina, mengembangkan kepribadian manusia, baik di bagian rohani ataupun jasmani. Nah, pengertian pendidikan menurut umum itu, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia sehari-hari, atau bisa dikatakan pokok dalam kehidupan manusia yang berpikir bagaimana menjalani kehidupan dunia ini, kehidupan dunia dalam rangka mempertahankan kehidupan mereka, mempertahankan hidup dalam penghidupan manusia, yang mana kehidupan ini selalu mengemban tugas dari Sang Khalik atau Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Nah, selanjutnya, manusia sebagai makhluk yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa akal yang tidak dimiliki oleh makhluk lain seperti hewan, tumbuhan. Mereka tidak mempunyai akal, sedangkan manusia ini diberi kelebihan seperti akal. Nah, akal ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia memenuhi kehidupan dalam kehidupannya, dan untuk mengolah akal pikirannya diperlukan juga suatu proses pembelajaran. Nah, contohnya pembelajaran atau pendidikan yaitu mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, kemudian sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi. Nah, kenapa contoh dari pendidikan itu seperti sekolah? Nah, kenapa sekolah dikatakan sebagai pendidikan? Karena sekolah itu sistemnya sistematis, kemudian teratur dan bertingkat dan secara berkala. Nah, sedangkan apa itu sih sekolah? Sekolah itu merupakan suatu lembaga atau wadah bagi kita untuk belajar, untuk mengekspresikan diri kita, untuk mengembangkan diri kita agar diri kita ke depannya lebih, masa depan kita terarah, kita menjadi lebih tahu, mulai dari berkelompok, bagaimana sikap yang baik dalam berteman, tentang adab, semua bisa kita dapatkan di sekolah nanti. Karena di sekolah kita akan lebih bersosialisasi dan lebih banyak pengetahuan di sana. Nah, mungkin itu sedikit tentang pendidikan. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Jadi kita langsung saja ke materi berikutnya. Kepada teman lain yang bertugas untuk menyajikan materi yang lain atau membahas materi lain, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Misha Putri, NPM 20070047. Saya akan meneruskan materi dari Nur Fasifun. Saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi dan peran manusia. Peran yang hendaknya dilakukan manusia yang pertama yaitu belajar. Karena belajar kita akan mendapatkan ilmu, wawasan kita bertambah. Belajar bukan hanya di sekolah, di rumah, taman, dimanapun bisa kita belajar. Belajar tidak mengenal tempat, seperti contoh yang saya terangkan di atas. Yang kedua yaitu mengajarkan ilmu. Seorang guru harus mampu menguasai materi agar bisa menyampaikan materi dengan baik kepada siswa, dan siswa dengan mudah memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Contoh yang tertera di atas. Yang ketiga yaitu membudayakan ilmu-ilmu yang telah diketahui, bukan hanya untuk disampaikan kepada orang lain, melainkan dipergunakan untuk dirinya sendiri. Dahulu akan membudaya. Seperti yang saya ketahui, budaya masih kental di kampung saya, yaitu kesenian silek. Karena silek bisa dipergunakan untuk diri sendiri, gunanya untuk melindungi diri dari gangguan orang lain. Manusia terlahir bukan atas kehendak diri sendiri, melainkan atas kehendak Tuhan. Manusia mati bukan atas kehendak dirinya sendiri, Tuhan yang menentukan saatnya dan caranya. Seluruhnya berada di tangan Tuhan. Hukum Tuhan adalah hukum mutlak yang tak dapat diubah oleh siapapun. Hukum yang penuh dengan rahasia bagi manusia yang amat terbatas pikirannya. Sekian penjelasan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kita senang, baiklah perkenalkan, nama saya Juliana Sinturi, NPM 200-737 akan membacakan materi tentang tujuan hakikat pendidikan. Tujuan hakikat pendidikan oleh karena itu tepat sekali dikatakan pada dasarnya pendidikan mempunyai dua tujuan besar, yakni mengembangkan individu dan masyarakat. Dan konsepsi tujuan tersebut mengandung arti bahwa tujuan pendidikan tidak lain adalah mengembangkan individu dan masyarakat agar cerdas dan baik. Secara elaboratif, tujuan ini belum dirinci menjadi tujuan pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik, yakni mengembangkan pengetahuan dan pengertian, nilai dan sikap, dan keterampilan psikomotorik. Pada 1 Undang-Undang Dasar Pendidikan 2020-2003 adalah usaha yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa dan negara. Tujuan pendidikan adalah menjadikan anak-anak anggota masyarakat yang baik, yaitu anggota masyarakat yang memiliki keterampilan praktis dan pandai memecahkan masalah sosial sehari-hari. Pendidikan diartikan juga sebagai upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki idealisme nasional dan keunggulan profesional serta kompetensi yang dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Secara formal menurut Undang-Undang Dasar, sistem pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Pendidikan diberikan kepada semua warga negara atas dasar potensi dan kekuatan yang dimiliki dengan memperhatikan asas pemerataan dan keadilan secara sosial, ekonomis, dan geografis. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat dalam setiap unit kehidupan dan diberikan dalam berbagai jalur, jenis, jenjang, dan satuan pendidikan. Pendidikan dikembangkan dan dikelola dalam suasana pedagogis akademik oleh organisasi kelembagaan yang sehat, otonom, dan akuntabel dengan memanfaatkan evaluasi diri sebagai manajemen berlandas baku multinasional dan internasional sebagai acuan
penjamin mutu internal dan eksternal. Beberapa asumsi dasar yang berkenaan dengan hakikat pendidikan tersebut dinyatakan oleh Reka Joni sebagai berikut. 1. Pendidikan merupakan proses interaksi manusia yang ditandai oleh keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidikan. 2. Pendidikan merupakan usaha menyiapkan subjek didik menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat. Pendidikan berlangsung seumur hidup. Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya. Pada dasarnya pendidikan harus dilihat sebagai proses dan sekaligus sebagai tujuan. Asumsi dasar pendidikan tersebut memandang pendidikan sebagai kegiatan kehidupan dalam masyarakat untuk mencapai perwujudan manusia seutuhnya yang berlangsung sepanjang hayat. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bangsa dan negara. Secara formal menurut Undang-Undang Dasar, sistem pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Pendidikan diberikan kepada semua warga negara atas dasar potensi dan kekuatan yang dimiliki dengan memperhatikan asas pemerataan dan keadilan secara sosial, ekonomis, dan geografis. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat dalam setiap unit kehidupan dan diberikan dalam berbagai jalur, jenis, jenjang, dan satuan pendidikan. Pendidikan dikembangkan dan dikelola dalam suasana pedagogis akademik oleh organisasi kelembagaan yang sehat, otonom, dan akuntabel dengan memanfaatkan evaluasi diri sebagai manajemen berlandas baku multinasional dan internasional sebagai acuan penjamin mutu internal dan eksternal. Beberapa asumsi dasar yang berkenaan dengan hakikat pendidikan tersebut dinyatakan oleh Reka Joni sebagai berikut. 1. Pendidikan merupakan proses interaksi manusia yang ditandai oleh keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidikan. 2. Pendidikan merupakan usaha menyiapkan subjek didik menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat. Pendidikan berlangsung seumur hidup. Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pendidikan berlangsung seumur hidup. Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya. Pada dasarnya pendidikan harus dilihat sebagai proses dan sekaligus sebagai tujuan. Asumsi dasar pendidikan tersebut memandang pendidikan sebagai kegiatan kehidupan dalam masyarakat untuk mencapai perwujudan manusia seutuhnya yang berlangsung sepanjang hayat. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Manda Mustafa dengan NPM 67095. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Juliana Siamuri. Pengertian hakikat pendidikan. Lihat hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan itu dapat dikategorisasikan ke dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan epistemologi
Pendekatan tersebut mencari makna pendidikan sebagai ilmu, yaitu mempunyai objek yang akan merupakan dasar analisis, yang akan membangun ilmu pengetahuan yang disebut ilmu pendidikan. Dari sudut pandang pendidikan dilihat sebagai sesuatu proses intern dalam konsep manusia, karena pada dasarnya pendidikan adalah upaya alami pengetahuan, kelangsungan, dan keberlanjutan kehidupan. Sejak alamnya, sejak pertama manusia yang berstatus orang tua akan mendidik anaknya agar bertahan hidup sehingga kehidupannya dan keturunannya terus berlangsung. Pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Adapun contoh dari pendekatan pendidikan tersebut seperti contoh universitas. Terlihat di situ seorang guru dan siswanya, di mana guru tersebut menunjukkan entah itu pelajaran, gambar, ataupun itu tentunya dapat dilihat dan dipahami oleh siswanya. Hal itu dapat menjadikan siswa dekat, lebih dekat dengan pendidikan. Siswa lebih banyak mengetahui dari pendidikan yang diberikan oleh guru tersebut. Contoh-contoh lain dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari di sekolah ataupun di tempat kita menuntut ilmu, tentunya yang kita dapat agar kita mendapat pendidikan. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriana, NPM 2007-0041 dari kelompok 1. Di sini saya akan menyambung pembahasan dari Yolanda tentang pendidikan sepanjang hayat. Manusia adalah makhluk yang tumbuh dan berkembang. Ia ingin mencapai sesuatu kehidupan yang optimal. Selama manusia berusaha untuk meningkatkan kehidupannya, baik dalam meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan kepribadian maupun keterampilannya, secara sadar atau tidak sadar, maka selama itulah pendidikan masih berjalan terus. Pendidikan sepanjang hayat merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia transformasi dan di dalam masyarakat yang saling mempengaruhi seperti saat zaman globalisasi sekarang ini. Setiap manusia dituntut untuk menyesuaikan dirinya secara terus-menerus dengan situasi baru. Pendidikan sepanjang hayat merupakan jawaban terhadap kritik-kritik yang dilontarkan pada sekolah sistem. Sekolah secara tradisional mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kehidupan yang sangat cepat dalam abad terakhir ini dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup atau tuntutan manusia yang makin meningkat. Pendidikan di sekolah hanya terbatas pada tingkat pendidikan dari sejak kekanak-kanakan sampai dewasa, tidak akan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dunia yang berkembang pesat. Dunia yang selalu berubah ini membutuhkan suatu sistem yang fleksibel. Pendidikan harus tetap bergerak dan mengenai inovasi secara terus-menerus. Contohnya program kegiatan pendidikan sepanjang hayat yaitu peningkatan budaya baca serta penyediaan bahan bacaan yang berguna baik bagi anggota masyarakat lainnya. Kemudian diadakannya pelatihan baca tulis warga buta aksara. Ini merupakan peluang masyarakat untuk dapat belajar hal baru. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.